Halo sahabat luar biasa, classmate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara Bicara TKPLB, menyajikan bincang sampai edukasi di siang hari. Acara dari Guru untuk Negeri, kolaborasi antara Pempat TK-TK dan PLB, kelas bersama dan figur. Bagi yang belum tahu apa itu acara dari Guru untuk Negeri, acara ini merupakan wahana yang dipersembahkan Pempat TK-TK dan PLB untuk memberikan kesempatan kepada sahabat-sahabat guru yang memiliki inspirasi, dedikasi dan kreasi untuk membagi pengalamannya guna menginspirasi sahabat guru lainnya di seluruh negeri. Jadi bagi sahabat luar biasa yang memiliki dan ingin berbagi inspirasi, dedikasi dan kreasi, kita tunggu ya pendaftarannya. Di manakah pendaftarannya? Nanti akan diinfokan oleh Mimin atau admin Instagram melalui chat. Oke. Wah, sudah banyak ini yang sudah chat ya, dari Tasikmalaya. Oke, sebelumnya saya mohon izin memperkenalkan diri saya. Nama saya Irma. Rasanya senang sekali pada siang hari ini bisa menyapa sahabat luar biasa dan classmate melalui Instagram Live Pempat TK-TK dan PLB. Sahabat luar biasa, di edisi spesial kita kali ini masih dalam rangkaian series Resilience and Crisis, di mana pandemi yang berkepanjangan seperti wabah corona mendorong pemerintah memutuskan untuk memberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh. Sudah tidak asing lagi ya, sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona tentunya. Dan masih banyak pihak yang tak siap dan belum siap menghadapinya. Hal tersebut menguji stabilitas psikis bagi semua orang, termasuk para orang tua, para guru, dan tentunya para murid. Siapa yang setuju silakan berikan tanggapannya di kolom chat. Oke. Oke, sudah banyak yang chat. Oke, setuju dari Bandung. Ya, betul. Oke. Wah, ya. Oh, ini ada komentarnya ya. Saya sangat setuju memang. Memberikan beban psikis. Oke. Dari hasil mengamati media sosial, banyak keluhan loh, sahabat luar biasa. Oke. Wah, ini komennya banyak ya. Oke. Dari hasil mengamati media sosial, banyak. Oh, ini nggak kelihatan layarnya sayang. Oke. Kita lanjut saja ya. Oke. Dari hasil mengamati di media sosial, banyak keluhan terutama dari para ibu yang disampaikan via media sosial. Para orang tua kewalahan menanggapi perubahan dalam sistem pembelajaran. Siapa yang setuju? Silakan kasih tanggapannya di kolom chat. Oke. Banyak keluhan di media sosial ya. Tanggung jawab belajar yang selama ini diemban sekolah terpaksa dikembalikan ke rumah. Betul nggak sih Bu, Bapak, sahabat luar biasa, classmate? Nah, bagaimana tidak menjadi sumber keluhan selama ini paradigma yang berkembang adalah pendidikan menjadi urusan sepenuhnya para guru di sekolah. Betul nggak? Ayo silakan berikan tanggapannya. Oke, ada satu lagi. Kondisi siswa pun tak kalah memprihatinkan. Kejenuhan belajar melanda sebagian besar para siswa selama PJJ. Para siswa mengeluhkan materi ajar yang membosankan. Dan beberapa guru dianggap minimalis dan tidak kreatif dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar secara daring. Silakan berikan tanggapannya. Oke ya, orang tua menjadi guru di rumah. Ya betul, ibunya ngomel-ngomel curhat di medsos, betul sekali. Wah, oke, banyak sekali komentarnya, terima kasih. Ya, semua pihak sepertinya ya merasa tidak bahagia. Betulkah itu tidak bahagia?
Baik, pertanyaannya, bagaimana solusinya untuk mewujudkan pendidikan yang membahagiakan bagi semua? Oke, sini banyak komentarnya. Oke, saya akan ajak ngobrol langsung saja ya. Kita ajak ngobrol seorang guru merangkap sebagai orang tua juga. Dan luar biasanya, beliau juga berperan aktif di berbagai organisasi pendidikan. Yes, saya akan live bersama Bapak Muhammad Aziz. Pak Muhammad Aziz ini tidak diragukan lagi profilnya. Memiliki kompetensi dalam bidang penelitian, evaluasi, assessment, legal drafting, komputer Microsoft Office, motivasi pengembangan diri, dan terapi. Makin penasaran gak sih? Oke, pada saat ini beliau aktif sebagai Sekretaris Umum Pergunu Kabupaten Tangerang, pendiri Pusat Riset dan Evaluasi Pendidikan, pendiri Maz Center, pendiri Yayasan Pena Cerdas, pendiri Rumah Cerdas, dan pendiri TK Islam Terpadu dan Madrasah Al-Jawad. Semakin penasaran gak sih sahabat luar biasa dan classmate? Oke, saya akan mengundang beliau untuk join ya dalam Instagram live kita. Saya akan coba hubungi dulu Bapak Muhammad Aziz. Bagi sahabat luar biasa dan classmate yang ingin berbagi opini, tanggapan, dan pertanyaan, silahkan dikirimkan di kolom chat. Halo, halo. Halo. Halo, terdengar Pak suaranya? Halo. Dengar, Bu. Dengar. Oke, Halo. sudah terdengar ya. Sahabat luar biasa, classmate, bagaimana sekarang suara saya terdengar? Oke. Dengar, suara saya terdengar, Bu. Oke, walaupun sedikit putus-putus ya. Oke, kita lanjut saja ya, mudah-mudahan terdengar. Sahabat luar biasa, classmate, kalau misalkan suaranya, suaranya sudah terdengar. Oke, siap. Kita lanjut saja ya. Baik. Wah, bagaimana kabarnya Pak Taufik? Pak Aziz. Pak Taufik, aduh, mohon maaf sekali. Pak Muhammad Aziz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, terima kasih, sahabat luar biasa. Sudah sibuk sekali Sehat. Ya, Ya, Pak? baru kemarin kelar tesisnya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah datang di Instagram Live. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Dan selamat Terima kasih. ujian tesisnya ya Pak. Kemarin dari program studi penelitian dan evaluasi pendidikan ya Pak. Ya, suaranya terputus-putus. Aduh, ini jaringannya, mohon maaf sekali. Pak, ini cocok loh Pak. Dengan tema kita siang ini, kita akan bicara tentang pendidikan yang membahagiakan semua orang. Di mana di dalamnya kita perlu mengevaluasi dan merekomendasi solusi untuk kita semua. Sebelumnya Pak, bisa di-share Pak, gimana sih Pak rasanya menjadi seorang guru sekaligus menjadi orang tua dari dua orang putra dan putri ya Pak ya? Yang satu SD, yang satu SMP, sembari aktif mengurusi beberapa organisasi di tengah-tengah pandemi saat ini Pak. Iya, aduh, ini sahabat luar biasa, sangat terima kasih sekali. Kita share berbagi pengalaman ya Bu ya. Ini saya memperkenalkan diri aja dulu ya, bahwa memang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Irma ya, bahwa kondisi ini memang tidak menguntungkan bagi semua begitu. Menguntungkan bagi siapa ya? Bagi semua ya, bagi orang tua, bagi siswa, bagi guru, bahkan bagi lembaga itu sendiri begitu. Nah, ini adalah temanya tentang kebahagiaan untuk semua. Kadang-kadang kita ini lupa bahwa kebahagiaan dan kesenangan itu disamakan gitu. Beda ya Pak, kebahagiaan. Sebenarnya begitu lah Bu Irma ini. Beda, sebenarnya beda. Mungkin beda dari tipis menurut orang zaman sekarang begitu kan. Ya Pak. Karena apa? Beda-beda tipis tapi efeknya luar biasa begitu. Karena apa? Apa saja tuh, Pak? Karena memang nih sebelum jauh membahas tentang itu, saya mau
persepsinya yang sama gitu ya tentang kebahagiaan dan kesenangan itu apa. Kalau kebahagiaan itu kan timbul dari dalamnya, dalam dirinya. Inner ya? Gitu. Dalam. Jadi inner, jadi dalam. Karena nanti efeknya jauh ke depan. Tidak hanya dan saat itu juga begitu. Sedangkan kesenangan ini, menyenangkan ini kan hanya dari faktor eksternal begitu. Misalkan kita dikasih sepeda nih sama orang tua, kan senangnya luar biasa pada saat itu. Tapi kalau sepedanya sudah rusak, senang tidak? Kan tidak. Berarti minta yang baru, berarti tidak kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu memang dari dalam. Nah, inilah ranah psikologinya di sini ini yang harus ditanamkan kepada orang tua, apalagi orang tua berbeda dalam background pemahaman tentang anak misalkan kan begitu. Nah, itu persepsinya kita harus disamakan ke situ. Dalam memahami kebahagiaan ini, tadi sudah saya dengar sebelum live ya, bagaimana orang tua ini ngomel-ngomel gitu ya, ngomel-ngomel di Facebook, ngomel-ngomel di sosmed misalkan ya, tentang daring ini kan gitu. Nah, ini memang harus dipecahkan gitu Ibu Irma dan sahabat luar biasa. Itu mungkin pengantar saya. Luar biasa. Jadi kita samakan persepsi dulu ya antara kebahagiaan dan kesenangan itu berbeda. Pak, kalau PJJ nih kan jadi tantangan ya Pak bagi orang tua. Nah, kalau dikaitkan dengan motivasi secara internal, bagaimana nih Pak strateginya? Nah, ini yang kadang-kadang apa namanya kita agak sungkan atau memang tahu mau malu tahu mau begitu ya. Karena apa? Ini internal dulu ya. Internal dulu. Misalkan internal dulu ini kita persiapkan diri untuk menerima apa keadaan ini dulu. Kalau keadaan ini misalnya ini kan kita udah tahu kapan akhirnya pandemi ini, kapan mau mulai PJJ kan tadinya kan sudah tahun 2000 akhir kita mau PJJ, udah akhir PJJ, udah mau tatap muka. Balik lagi ke PJJ. Nah, ini kan harus dipahami dengan sadar diri gitu. Oh iya, ternyata ini belum selesai begitu. Nah, ini harus disadarkan dulu, itu internal dulu. Kalau eksternalnya, misalkan, ini sangat banyak sekali begitu. Misalkan dari orang tua itu sendiri, ada suatu niatan untuk memberi pelayanan yang lebih baik dengan anaknya, dari anaknya, oleh anaknya, dari gurunya, oleh murid, dari sekolah, guru, orang tua. Mungkin itu yang harus kita bahas begitu. Harus ada kolaborasi antara guru dan orang tua gitu Pak. Ya, putus-putus. Putus ya Pak. Baik Pak. Pak, sebagai tenaga pendidik nih Pak, apa tantangan terberat belajar di zaman yang semuanya serba online nih Pak? Halo? Suaranya putus-putus. Suaranya nggak ada Pak. Halo? Nah, bagus. Oke Pak. Ya, lanjut Bu. Oke. Sebagai tenaga pendidik nih Pak, apa sih Pak tantangan terberat belajar di zaman yang semuanya serba online? Nah, tantangan yang berat tadi yang tadi yang belum saya jawab itu bagaimana sebelum tadi tantangan ya yang belum saya jawab karena putus-putus tadi itu bagaimana sebagai guru, sebagai tenaga pendidik, sebagai pengurus organisasi dan sebagai orang tua begitu. Nah, ini yang belum saya jawab tadi. Nah, ini memang kadang-kadang menimbulkan suatu stres gitu kan dari seorang guru itu. Nah, karena apa? Semua harus timing yang tepat, waktu yang sama, dan itu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, begitu kan? Karena apa? Semuanya kan daring.
kita mau webinar A, B, C, tapi waktunya mepet. Tapi anak ini harus didampingin cara belajarnya bagaimana begitu. Nah, sedangkan paginya kita mendampingin anak juga, misalkan webinar, misalkan sama orang tua. Nah, ini perlu ada suatu manajemen begitu. Nah, saya sendiri, anak saya yang ada di pesantren satu. Nah, itu mungkin sudah ya di sana ya. Gitu. Sedangkan yang SD kan masih kita ada sama kita, saya misalkan. Itu kan daring. Nah, daring ini kadang-kadang ya bukan daring juga gitu. Daring ini hanya memberi suatu soal ini yang di Google Form suruh mengerjakan. Menurut saya kan bukan daring juga, itu hanya memberi soal. Hanya memberi soal ya. Kalau ya iya. Ini kan agak lucu juga. PJJ tapi bikin soal. Itu kan soal itu kan nanti. Kalau anak ini sudah belajar, sudah suatu face to face misalkan, kan tatap muka pakai Zoom segala macam, itu yang harusnya dilakukan gitu. Nah, saya lihat ini kan hanya beberapa bulan ini yang ya tatap muka paling beberapa kali begitu ya. Tapi kan dari Maret sampai Desember itu saya lihat itu hanya form Google form aja begitu. Nah, ini yang harus dipaham, daring bukan itu. Kalau daring ya mungkin pakai Zoom ya, pakai Google Meet atau pakai IG Live kan gitu. Jadi seolah-olah walaupun live, tapi kita berhadapan-hadapan dengan orang tua, berhadapan-hadapan dengan guru dan murid. Ini paling enggak ada suatu titik dalam hati akan merekatkan. Nah, akan merekatkan, akan matching hati ini, akan menimbulkan suatu kebahagiaan antara ketiga pihak ini. Tuh. Tentang bagaimana tadi pengalaman saya sebagai guru, sebagai orang tua, juga pengurus organisasi. Tadi yang belakangan apa aku tadi lupa, Ibu Irma? Tantangan, ya. Nah, tantangan dalam menghadapi situasi yang terberat ini, apalagi dalam pendidikan, dalam mengelola manajemen sekolah. Ya. Ya, suaranya putus-putus ya. Ya Bu Irma. Ya, dengar suara saya? Ya, saya masih mendengar. Ya, halo? Masih mendengar. Halo? Ya, sahabat. Oh iya, suara luar biasa udah. Masya Allah. Dengar. Ya. Ya, lanjut, bisa lanjut, Bu. Ya. Baik. Sahabat luar biasa, bahwa tantangan emang harus dihadapi. Tantangan menjadi suatu pemicu, bukan menjadi loyo begitu. Kalau tantangan menjadi loyo, nanti nggak bisa bergerak. Malah nanti menjadi satu penyakit, stres, dan akhirnya karena tadi kebahagiaan itu ada faktor banyak, yaitu kebahagiaan itu menurut penelitiannya itu ada pendidikan, ada kesehatan, terus ada oleh mata kan. Tapi saya sebagai orang Islam, bahwa kebahagiaan itu lebih dari itu, tidak hanya diukur oleh mata, tapi harus bergantung kepada Yang Maha Kuasa. Bahwa semua
semua tantangan yang sekarang ini atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Tanpa kehendaknya, maka apapun tidak akan terjadi. Tapi pasti ada sebab dan yang itu yang harus dicari solusinya. Maka tantangan-tantangan ini, ya sahabat luar biasa, ya harus cari solusinya. Jadi dipetakan mana yang urgent, mana yang memang nanti dulu, atau mana yang harus dilaksanakan. Urgent itu kan ada banyak, ini urgent semua, tapi yang paling apa? Nah, pertama yaitu mengelola waktu atau memanajemen waktu. Nah, sekarang ini sebagai guru banyak sekali lebih dari tatap muka daripada yang video. Pertama, mengelola waktu. Bagaimana mengelola waktu ini dalam pembelajaran? Kita harus menyiapkan bahan ajar secara online. Ya, kita harus menyiapkan itu. Kita harus belajar juga bagaimana mengelola. Bisa dengar? Halo? Suaranya Bapak putus-putus, Pak. Jis, antara lanjut, Ibu. Kebahagiaan dan kesenangan itu berbeda. Halo? Sudah kembali lagi. Alhamdulillah. Ya. Dan begitu hal dengan pendidikan juga bisa kita manage supaya membuat kita bahagia. Halo, Bapak. Halo. Ya, alhamdulillah Bapak sudah bisa gabung kembali. Ayo lanjut, Pak. Lagi seru nih, Pak. Lanjut. Pak. Siap. Nah, tadi tentang waktu karena hilang suara saya kayaknya ini. Tentang waktu, ya, kita mengelola waktu bagi. Halo, hilang lagi nih. Ya, halo Pak. Nah, siap. Ya, mengelola waktu tadi ya. Mengelola waktu ini kita bisa menyiapkan tentang bagaimana media pembelajaran. Bagaimana kita menyiapkan bahan-bahannya. Ini kan perlu waktu dan ini sangat luar biasa. Kita harus belajar lagi bagaimana memanage itu, apalagi orang tuanya di rumah semuanya kerja misalkan, kalaupun nggak kerja di kantor, di pabrik dia berwirausaha. Anak ini kapan didampingin oleh orang tua? Ini perlu waktu sekolah itu mengatur untuk PJJ ini. Tuh, satu ya Bu ya, sahabat luar biasa. Yang kedua, mengelola anggaran. Nah, ini anggaran itu mengelola anggaran. Walaupun pulsa, data sudah dikasih, tapi saya pribadi belum dapat karena pakai kartu halo. Nah, gitu. Jadi nggak dapat data pulsa itu. Begitu. Nah, ini memang harus dikritisi seperti itu. Dan data itu tidak cukup dalam satu webinar aja kita memakan sampai 1 jam 2 jam gitu kan gitu. Nah, dari mana itu anggarannya? Ya, tentunya kan dari sekolah, dianggarkan dari sekolah. Lah ini sekolahnya kalau misalkan tidak masuk orang tuanya, tidak masuk anaknya maksudnya, itu kan otomatis SPP ya kan tidak masuk juga karena sekolah swasta kan paling enggak operasionalnya dari situ begitu. Nah, ini yayasan harus bekerja keras untuk menyiapkan anggaran-anggaran itu.
menyiapkan pulsanya, menyiapkan perangkatnya, bahkan bagaimana memberi belajar tentang upload konten itu semacam itu kan perlu waktu dan dana. Tuh. Terus yang ketiga, nah, betul. Ini salah satu contoh ya, sahabat luar biasa dan classmate. Alhamdulillah sudah bergabung lagi. Silakan Pak Muhammad. ya, kita lanjut. Sekolah-sekolah itu sendiri. Saya dan classmate. Halo. Sedang seru-serunya nih pembicaraannya. Silakan Pak. Ini tantangan juga ya Pak. Tantangan sinyal Pak. Tantangan jaringan Pak. Ya, tantangan. Nah, ini kita harus manage juga ya Pak. Mendung juga. Kita harus manage juga dari pikiran juga ya. Betul. Dari pengelola pulsa data ini biar nggak putus-putus begitu. Betul. Ini juga kendala jaringan juga ini dialami juga loh Pak sama sama peserta didik kita loh Pak. Nah ini perlu juga ini. Nah itu manajemen. Nah ini termasuk di dalam anggaran nih. Anggaran ya. Dalam anggaran ini harus anggaran ya, karena anggaran itu dari sekolah juga pelayanan dari yang Telkomsel dan lainnya kan begitu. Banyak penyedia layanan data itu kita harus jangan sampai hanya pihak sekolah orang tua aja yang suruh PJJ tapi fasilitas anggaran tidak tercapai begitu. Bisa lanjut yang ketiga? Halo? Ya, halo Pak, masih menyimak. Halo Pak, masih menyimak Pak. Halo. Ya. Sahabat luar biasa, yang ketiga ini sangat penting sekali karena ini menyangkut tentang yang tadi di atas pengantar tentang kebahagiaan itu. Yaitu nanti menata hati, menata rasa, menata jiwa. Nah, menata hati, menata rasa, atau menata jiwa ini memang perlu suatu latihan dan harus dipaksakan. Misalkan contoh, setiap pekan, misalkan kita adakan rapat pada para guru, misalkan begitu, kita terus mengingatkan bagaimana menata keikhlasan itu. Karena ikhlas ini tidak bisa serta-merta muncul, tapi harus dipaksakan, dibiasakan. Saya mau belajar ikhlas lah. Nah, ini harus belajar ikhlas itu. Contoh itu, keikhlasan, kesabaran, dan memberi pesan hal-hal yang baik kepada rekanan guru, orang tua, murid, itu harus disampaikan. Ya, tidak hanya kepala sekolah yang menyampaikan itu, tapi semua guru harus menyampaikan hal itu. Nah, tentang menata rasa ini, menata kolbu ini, memang harus latihan. Tidak bisa, misalkan
saya sudah baik kok hatinya, enggak. Karena ini akan tercermin dari perilaku itu. Berkata-kata akan tercermin dari suatu tulisan, misalkan di sosial media, akan tercermin dari pas beliau guru-guru ini akan mengajarkan anak didiknya. Keikhlasan ini akan timbul. Dan itu bisa dilihat. Lihatnya apa? Bukan dirinya yang si guru saya misalkan, enggak. Tapi dari perilakunya itu. Oh, ternyata dia tanggung jawabnya. Nah, itu timbul tanggung jawab. Timbul rasa kepada sekolah, kepada muridnya, kepada sesama rekan guru. Timbul rasa empatinya, misalkan murid ini kok misalkan begitu pas JJ ini, ya mungkin kita ada agenda akan untuk berkunjung ke rumah. Nah, gitu. Itu adalah dari menata hati, menerengin dengan akalnya. Nah, akal ini bisa berpikir, oh ternyata bisa manajemen waktu, manajemen anggaran, dan manajemen hati ini, kolbu ini bisa dianalisa dengan apa? Dengan akalnya. Makanya harus manajemen kolbu dan akal. Karena cuma hanya kolbu, hanya rasa, nanti akan tidak ada analisa, tidak ada tindakan. Hanya, aduh kasihan ya ini belum ada tindakan. Tindakannya harus berpikir untuk melakukan itu. Oh, kapan kita rencanakan? Itu mungkin itu Ibu Irma dan sahabat luar biasa. Iya, ini ada yang menarik nih, ada komentar. Pak, ini kan uangnya bukan dana dari sekolah, Pak. Katanya bukan dari yayasan, tapi gaji sendiri katanya, Pak. Tutus-tutus, Bu. Iya, ini ada komentar menarik nih, Pak. Pak, ini uangnya bukan dari anggarannya, bukan anggaran yayasan, tapi anggaran pribadi dari gaji katanya. Nah, ini gimana nih, Pak? Untuk PJJ. Itu memang kadang-kadang seorang guru ini kan ada kewuh kalau bahasa Jawanya itu, mungkin kurang ngomong sama sekolah, ya kan? Dan sekolah juga tidak tanya ada pulsa nggak, ada data nggak. Akhirnya kan dari gaji itu dibeliin data begitu. Nah, kadang-kadang seperti itu di TKITL Jawa juga kadang-kadang pakai pulsa biar pribadi, tapi kan di sini sudah awal sudah saya sediakan wifi, walaupun nepeng sama tetangga gitu kan, join sama tetangga, satu wifi buat 2 orang gitu. Tapi kalau membuat lumayan lah, bisa berbagi share satu wifi buat 2 keluarga, misalkan dari sekolah sama keluarga yang sebelah misalkan. Nah, ini saya sudah antisipasi, kalau bikin suatu konten ya di sekolah saja gitu, jangan dari rumah jam 3 sampai bahkan sampai malam kalau datang untuk membuat konten itu gitu. PBJ belajar itu konten itu ya, di pengalaman di TKIT dibikin suatu konten di YouTube. Nah, konten YouTube kita upload Al Jawa TV. Nah, nanti sewaktu-waktu bisa kapanpun orang tua bisa melihat, dan nanti akan anak sama orang tua bisa belajar. Nanti tinggal kita menilai aja guru-guru itu. Kita mengasesmen, oh anak ini sampai sini. Ini kadang-kadang kalau kita gurunya nggak muncul, anak itu tanya, mana bu gurunya kalau tidak ada, begitu. Makanya kita nggak pakai animasi, maka langsung gurunya langsung begitu. Pernah pakai animasi, anak-anak nanya, mana gurunya kok tidak ada, cuma suaranya doang, begitu. Nah, itu tentang pembelajaran gimana
sahabat luar biasa. Ya, Bu Irma. Iya Pak, ini menarik sekali berkaitan dengan kompetensi guru. Banyak guru yang mengajar bukan karena passion Pak atau panggilan jiwa, tapi sekadar untuk bekerja Pak. Nah sekarang dengan sistem online mereka kan dituntut untuk kreatif agar anak-anak tidak merasa bosan. Nah kalau mengajar bukan panggilan jiwa, tentu ini menjadi beban ya Pak, dan akhirnya guru tidak termotivasi untuk kreatif dan menjadi minimalis nih. Mungkin ada di antara rekan-rekan guru, tapi kita percaya kok sahabat luar biasa yang hadir menyimak di sini tuh orang-orang kreatif ya Pak. Cuma, nah ada mungkin di luar sana yang belum kreatif dan masih minimalis. Nah gimana nih Pak solusinya kok dari Bapak? Nah ini yang emang agak-agak gampang sulit gampang gitu. Kenapa? Ini kan tidak serta-merta dalam satu singkat mengkondisikan guru-guru itu. Ada yang guru cepat larinya, ada yang guru hanya masih berbaring, ya kan begitu. Ada yang guru baru duduk-duduk saja. Misalkan ada perintah, nah gitu kan, ada perintah, ayo kita menyimak di IP4TK LB untuk mendapat ilmu. Ada misalkan ada 5 guru itu mungkin hanya 2 atau 3 yang ikut, yang lainnya ya nanti sajalah kan gitu. Apa namanya ya? Karena ini dorongan jiwa itu belum tumbuh. Panggilan jiwa ya Pak. Suatu dorongan lagi, kesadaran. Nah, kesadaran diri inilah kadang-kadang belum muncul dari guru itu, makanya tidak bosan-bosannya untuk saling mengingatkan, yuk kita mencari ilmu lagi. Halo? Ya, masih menyimak Pak. Halo? Ya, halo Pak, masih menyimak. Masih kedengaran? Masih terdengar Pak, walaupun putus-putus. Oke, siap. Nah, pengalaman di TKI Tel Jawa. Halo? Iya Pak, masih menyimak Pak. Halo? Masih bisa menyimak? Ya, masih. Masih menyimak Pak. Oke. Nah, bagaimana solusi agar timbul ya tentang bagaimana passion jadi guru hanya sekedarnya saja. Emang ini harus ditimbulkan. Tidak serta-merta pendidikan itu passionnya tetap guru. Tidak. Dia kuliah fakultas pendidikan. Apakah dia passionnya guru? Belum tentu. Karena guru ini dari dalam hati, dari panggilan jiwa itu. Saya misalkan seorang sarjana hukum, tapi passionnya ya, saya ngajar, cara saya mendidik. Nah itu makanya seorang guru sekarang ini perlu suatu tidak hanya lurus-lurus saja ilmu tentang kependidikan, tidak harus tahu tentang psikologi, harus tahu tentang agama, administrasi pendidikan, bahkan harus tahu tentang si. Nah, ini jangan hanya setelah sarjana pendidikan terus puas dengan ilmu yang didapat. Nah, ini yang saya ingat dari almarhum Pak Haji Muzadi, bahwa pesantren perguruan tinggi itu ngasih kuncinya aja dikasih, semuanya kunci kasih. Apa? Pengembangan dirinya itulah pintu-pintunya untuk masuk. Jadi jangan kemana-mana bawa kuncinya aja, tapi buka itu pintunya, yaitu pengembangan diri dalam hal semua ilmu, tidak hanya tentang pendidikan saja, tapi semuanya. Pendidikan mendidik manusia, bukan mendidik yang lainnya. Begitu.
Makanya kita persiapkan bahasa Jawanya legowo, lembah mana, untuk menerima suatu ikan dari orang tua. Kok ini kurang ya, kok ini kurang ya, nggak apa-apa kita. Nah, passion ini memang harus ditumbuhkan. Kalau misalkan belum tumbuh, belum muncul, kita harus terus pupuk untuk meningkatkan, ikutin diklat, mengikuti workshop seperti ini, ya kan? Atau banyak membaca. Kebetulan di sini ada 2000-an buku. Nah, saya pengelola taman baca atau pustaka rumah cerdas ini ada sekitar 2000 buku. Kadang-kadang ya waktu sibuk itu alasannya kenapa kok kompetensinya kurang begitu. Mungkin itu luar biasa. Iya betul. Mungkin kalau misalkan sulit untuk membangun motivasi, passionnya dari rekan-rekan, mungkin kita bisa memberikan contoh dari diri kita sendiri dulu ya. Mudah-mudahan memberikan hal-hal positif, dampak positif buat rekan-rekan di sekitar kita. Halo, Pak Muhammad Aziz. Oke, sinyalnya memang kurang baik ya. Wah, sebentar, saya invite lagi Pak Muhammad Aziznya. Rupanya terlempar. Ah, Bapak, alhamdulillah sudah sudah bergabung lagi. Sampai kembali lagi. Baik, tadi kita sudah bahas terkait manajemen. Ya, halo Pak. Jadi kita sudah banyak membahas tentang Masih bisa Bapak. Ya, kita sudah banyak bahas tentang manajemen diri, manajemen waktu, manajemen anggaran, manajemen pikiran, dan manajemen kalbu ya Pak. Halo. Suaranya terputus-putus. Oke. Halo, ya Bu, ya. Masuk. Oke. Halo. Oke. Ya, masih terdengar Pak? Oke, silakan Pak. Barangkali ada pesan-pesan untuk sahabat luar biasa dan classmates sekaligus closing statement, Pak. Oke, baik sahabat luar biasa, classmate dan instansi yang berbahagia, ya. Walaupun putus-putus, tapi semangatnya luar biasa. Pertama adalah adanya kolaborasi antara orang murid, guru, dan sekolah. Nah, halo? Halo? Oke, lanjut Pak. Ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan dari kendala-kendala itu, dari semua yang tadi bicara, tip-tipnya, bagaimana kami di TKITL Jawa melakukan hal tersebut, dari membagikan konten, kerjasama sama orang tua, itu semua apa? Tujuannya itu apa? Cang tua, guru, murid itu tidak stres, biar ada muncul kebahagiaan, begitu. Karena apa? Stres membuat sakit. Karena sakit itu tumbuh dari pikiran. Ya, dari pikiran yang stres akan menimbulkan rasa sakit. Nah, dari hal itu tersebut, kita berbahagialah. Apapun yang terjadi ini, berbahagialah. Kita ini hanya suatu jalan yang Allah sudah ditentukan. Nah, sebagai closing terakhir dari saya, ya sahabat luar biasa dan terima, bahwa rasa kebermanfaatan bagi sesama menumbuhkan kebahagiaan.
kebahagiaan hakiki yaitu jika akal, rasa, perilaku secara bersama-sama tertancap dalam diri setiap insan. Itu closing saya. Mungkin itu saja Bu Irma dan sahabat luar biasa. Baik, menarik sekali ini obrolannya, tapi sayang sekali terputus-putus jaringannya. Mungkin saya tambahkan, ini keren banget loh pembicaraannya. Jadi melalui manajemen diri, ya melalui manajemen diri yang baik, diantaranya manajemen waktu, manajemen anggaran, manajemen pikiran, dan manajemen kolbu akan membantu kita mencapai tujuan akhir, yaitu kebahagiaan. Dan diantaranya kebahagiaan dalam penyelenggaraan pendidikan. Dan lebih luas dari semua aspek kehidupan. Betul begitu ya Pak ya? Pesan Bapak di bincang siang hari ini. Wah, seru banget nih kan ngobrol sama Pak Muhammad Aziz walaupun jaringannya terputus-putus. Ini jaringannya terputus-putus saja, ini udah oke loh Pak. Apa yang Bapak sampaikan, apalagi kalau misalkan jaringannya lancar banget ini. Pasti sahabat luar biasa dan classmate merindukan kehadiran Bapak lagi nih. Untuk hadir di bincang kita siang hari. Terima kasih banyak Bapak atas support dan bincang inspirasinya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan Pak Muhammad Aziz. Semoga sehat dan bahagia selalu. Sukses selalu Bapak. Dan tetap semangat, pesan dari sahabat luar biasa dan classmate. Amin. Terima kasih. Saya remote Bapak dulu ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bu, makasih. Oke, sahabat luar biasa, classmate. Sebelum kita akhiri bincang kita, izinkan saya menyampaikan informasi yang sudah seharusnya menjadi perhatian kita bersama terkait limbah masker. Penanganan pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia meninggalkan timbunan sampah medis yang semakin meningkat setiap harinya. Minimnya pengetahuan dan sarana pengelolaan limbah masker yang didapat oleh masyarakat beresiko menyebabkan pencemaran lingkungan. Mari kita bersama melakukan edukasi kepada peserta didik kita untuk membantu menjaga lingkungan dari limbah masker. Silakan ikuti rangkaian acara integrasi, edukasi, pengelolaan limbah masker di dalam pendidikan pada hari Sabtu besok tanggal 20 Februari 2021. Selain akan memperoleh pengetahuan baru, bagaimana mengelola limbah masker dengan benar, sahabat luar biasa juga akan memperoleh satu paket cara mengajarkannya kepada peserta didik dengan berbagai metode yang menarik. Akan ada 9 cara mengajarkan pengelolaan limbah masker kepada peserta didik dan akan disiarkan secara langsung di 3 channel YouTube, yaitu Pempa TKPLB Kemdikbud, YouTube Vigor Action, dan YouTube Kelas Bersama. Acara ini terbuka untuk umum, gratis, dan bila sahabat luar biasa dan classmate ingin mendapatkan sertifikat digitalnya, silakan daftar diri di fasninkom.tkplb.id dari sekarang. Untuk informasi lebih jelasnya, kami sosialisasikan melalui media sosial kami. Jadi tetap follow dan ikuti update informasi terkini dari kami melalui media sosial kami. Baik, sahabat luar biasa dan classmate, sekian bincang santai edukasi kita di siang hari dari Guru untuk Negeri, kolaborasi antara Pempa TK dan PLB, Kelas Bersama dan Vigor. Ingat, tetap jaga protokol kesehatan, terapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Dan satu lagi yang terpenting, menjaga kebahagiaan sesuai dengan tema kita hari ini, menjaga kebahagiaan. Sampai jumpa di acara Instagram Live kita berikutnya, dan tentunya dengan tema dan bintang tamu yang pasti akan berbagi inspirasi kepada kita semua. Dan ikuti event terdekat kita yang akan diselenggarakan besok
acara integrasi edukasi pengelolaan limbah masker di dalam pendidikan. Mari kita dukung gerakan masyarakat hidup sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.